Setelah melihat apa yang terjadi pada Mas Mart dan Mas Iyal, dapatkah kamu menjelaskan apa perbedaannya? Lalu, bagaimana agar kita bisa menjadi seperti Mas Mart yang tepat dalam penggunaan material polimer dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak penjelasannya berikut. Pada polimer, terdapat 3 temperatur yang harus diperhatikan baik dalam aplikasi maupun pada saat pemrosesan. Ketiga temperatur tersebut adalah temperatur transisi gelas atau TG, temperatur leleh atau TM, dan temperatur degradasi atau TD. Hubungan antara temperatur dengan kekakuan atau modulus pada polimer ditunjukkan seperti pada grafik berikut. Seperti yang kamu ketahui, terdapat 2 morfologi atau struktur pada polimer, yaitu amorf dan semi-kristalin. Pada polimer dengan struktur amorf, terdapat ruang kosong yang disebut dengan free volume. Free volume inilah yang berhubungan dengan temperatur transisi gelas atau TG. Ketika polimer dipanaskan sampai TG, maka free volume pada polimer akan semakin besar, sehingga jarak antar rantai dan ruang gerak polimer menjadi semakin besar pula. Jadi, ketika polimer tersebut digunakan di bawah temperatur transisi gelas atau TG, yang terjadi adalah polimer lebih kaku dan getas. Kondisi ini disebut dengan glassy state. Sedangkan jika digunakan di atas TG, maka polimer memiliki sifat lebih fleksibel dan juga elastis, atau disebut dengan daerah rubbery state. Pemanasan lebih lanjut pada polimer amorf tidak akan mengubah nilai modulus polimer tersebut. Pada polimer semikristalin, di mana kita tahu bahwa polimer ini memiliki 2 daerah, yaitu amorf dan kristalin. Ketika kita memanaskan polimer ini, maka daerah yang pertama kali terserang adalah daerah amorf. Dengan adanya panas, free volume daerah amorf akan membesar dan teramati fenomena transisi glassy to rubbery, sama seperti polimer amorf. Yang membedakan dengan polimer amorf adalah ketika pemanasan dilakukan terus-menerus, maka panas tersebut dapat mengganggu daerah kristalin yang berakibat pada susunan daerah kristalin ikut merenggang. Akibat merenggangnya daerah kristalin ini, maka pada grafik hubungan temperatur dan modulus akan teramati penurunan modulus yang kedua. Temperatur di mana daerah kristalin mulai menghilang disebut dengan temperatur leleh atau melting, atau dikenal dengan TM. Perubahan ini ditandai dengan berubahnya wujud polimer dari padat menjadi lelehan dan dapat mengalir. Selain TG dan TM, terdapat satu jenis temperatur yang perlu diperhatikan, yaitu temperatur degradasi atau TD. Baik pada polimer amorf ataupun semikristalin, pemanasan terus-menerus pada polimer mengakibatkan rantai polimer terpotong. Akibat energi yang diberikan cukup untuk memutus ikatan primer dari polimer. Nah, setelah mengetahui temperatur-temperatur penting yang terdapat pada material polimer, mari kita simak eksperimen berikut.